Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya terkait dengan ombak besar dan bacaan sholawat. Istri saya mengalami mimpi yang mana di mimpi itu berupa visual ada dua perahu yang sedang berada di tengah-tengah lautan. Istri saya berada di salah satu perahu tersebut bersama beberapa orang. Dan ada perahu yang lain yang juga terdiri dari beberapa orang yang menaikinya. Tiba-tiba ada ombak besar, akhirnya mereka semua ketakutan. Lalu perahu yang satunya terbalik. Semua penumpang terjatuh, lalu tiba-tiba istri saya langsung membaca sholawat. Seketika itu mata istri saya terpejam. Dan akhirnya ketika istri saya membukakan matanya, tiba-tiba sudah berada di daratan di dalam sebuah mobil yang sedang berjalan dengan tenang. Di dalam mimpi itu istri saya mensyukuri karena selamat dari ombak besar yang awalnya dia di atas perahu di tengah-tengah lautan. Akhirnya istri saya terbangun. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Perlu diketahui sebelumnya untuk seluruh umat Islam dimanapun berada bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi, baik itu di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, Al-Bukhari dan Muslim, dan juga di kitab-kitabnya para wali. Bisa Anda baca dalil-dalil tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi pada deskripsi di video ini. Namun perlu saya sampaikan beberapa dalil terkait mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Yang mana hadis tersebut ada kaitannya dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis tersebut disebutkan awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW dimulai dengan ar-ru'ya as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Perlu diketahui saudara-saudariku, Nabi Muhammad SAW hatinya bersih. Akhirnya walaupun beliau itu jasadnya tidur, tapi mata hati beliau tidak tidur. Artinya beliau ketika tidur pun selalu berzikir kepada Allah, yang salah satunya adalah mengingat Allah melalui sarana mimpi. Yang mana di dalam mimpi itu bisa jadi beliau mendapatkan pengajaran dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, sebagaimana di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang mimpi-mimpi banyak disebutkan yang dialami oleh beliau. Di dalam hadis sahih muttafaq alaih, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur." Karena beliau seringkali mendapatkan mimpi dari Allah, maka seringkali beliau setelah sholat berjamaah bersama para sahabat, beliau seringkali menanyakan, adakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Lalu mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Nah, ketika para sahabat tidak ada yang bermimpi, maka Rasulullah SAW biasanya menceritakan mimpi yang dialami beliau dan juga mentakwilkan, karena beliau ahli takwil mimpi. Selain itu, yang ahli dalam mentakwilkan mimpi yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, bisa Anda baca pada surat Yusuf. Lalu mengenai takwil atau makna mimpi yang dialami istri saya, di mimpi itu ada ombak. Itu adalah simbol dari adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perahu yang dinaiki oleh istri saya dan orang-orang itu adalah perjalanan hidup mereka semua. Perlu diketahui, arti mimpi itu pasti terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana
ombak yang besar di saat perahu itu berjalan, itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Lalu terkait itu juga Allah berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu, di mimpi itu ketika ombak datang menghantam perahu, salah satu perahu yang tidak dinaiki istri saya, maka di mimpi itu ruh istri saya itu membaca sholawat. Perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Jadi mimpi itu tidak akan berarti istri saya akan menaiki perahu dan akan mengalami kejadian seperti itu. Tidak, itu hanya gambaran saja. Yang mana Allah itu memberikan petunjuk. Ketika manusia itu menjalani kehidupan dengan visual menaiki perahu itu, ada orang yang kalah di dalam menghadapi ujian, menghadapi ombak besar tadi. Karena apa? Tidak bertakwa kepada Allah. Sedangkan ruh istri saya diperlihatkan bahwa istri saya itu dimampukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, mampu memenuhi perintah Allah, yaitu membaca sholawat di dalam mimpi itu. Yang mana membaca sholawat itu adalah bagian dari ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang mana firman Allah itu terkait dengan beberapa hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Diampuni 10 dosa-dosanya dan diangkat baginya 10 derajat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat untukku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat untukku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Di dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Solawat Allah itu maknanya adalah rahmat. Jadi ketika kita membaca sholawat 1 kali, maka Allah membalas dengan 10 rahmat, 10 pertolongan. Yang mana pertolongan itu banyak ragamnya. Bisa dimampukan untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Bisa juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bisa juga kita dinaikkan derajatnya. Bisa juga kita dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, diberikan anak yang soleh. Yang sulit jodoh bisa dimudahkan jodohnya, seperti halnya dulu saya ketika sulit dapat jodoh, ada anjuran dari sahabat saya, dari teman saya terdahulu, akhirnya saya bersolawat dan kemudian alhamdulillah saya ternyata ditakdirkan Allah mendapatkan jodoh dengan adanya selain ketakwaan berupa mengerjakan perintah sholat yang wajib, juga ternyata dengan adanya amal sholawat. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku, mimpi itu janganlah diremehkan karena banyak faedah yang dialami orang-orang di sekitar kita itu melalui adanya mimpi. Begitu juga banyak orang yang mualaf masuk Islam itu gara-gara petunjuk melalui mimpi. Oleh karena itu, Anda perlu membaca pada deskripsi di video ini untuk memahami mana itu mimpi petunjuk dari Allah, mana mimpi dari setan, dan mana mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Itu disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sering-seringlah bersolawat agar hati itu bersih, dan insya Allah dengan itu Anda akan mengalami petunjuk mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana banyak kisah-kisah yang sudah saya bagikan di akun ini. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.